Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, mungkin ada suatu keinginan dan kerinduan di hati kita masing-masing yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Di saat itu kita terus berdoa dan berharap agar kita dapat melihat harapan itu terpenuhi pada saat kita masih hidup dan kita dapat bersuka cita. Saudaraku terkasih, Tuhan mendengar doa-doa orang percaya, dan Dialah yang menciptakan waktu. Maka marilah kita terus bersuka cita karena kita mengerti Dia yang mengatur dan berkuasa penuh akan segalanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari bacaan Roma pasal 10 ayat 1-10, yaitu sebagian dari isi surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, dari pasal ini kita mengerti bahwa Paulus yang telah menerima panggilan Tuhan Yesus sendiri menegaskan akan pentingnya menerima dan menyatakan kebenaran Allah dengan iman. Surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Roma saat ia berada di Korintus. Ada kemungkinan bahwa mereka yang telah mendengar khotbah Petrus dan menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang-orang Kristen pada saat turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, selanjutnya mereka sendiri membangun persekutuan jemaat di kota Roma. Perlu diingat, kota Roma pada saat itu merupakan ibu kota kerajaan Romawi yang mempunyai kekuasaan militer yang hebat dan teritori yang luas. Pada zaman itu jumlah penduduk di Roma sekitar kurang lebih 1 juta orang, dan banyak dari mereka adalah budak. Diperkirakan bahwa Paulus sendiri dibunuh karena imannya pada Yesus di luar kota Roma yang pada saat itu di bawah pimpinan Kaisar Nero yang memerintah antara tahun 54 sampai 68 setelah Masehi. Saudaraku, pada kesempatan lain kita akan belajar bagaimana pemerintah Romawi menindas, menyiksa, menghukum, dan membunuh pengikut-pengikut Kristus saat itu.
Kembali pada pasal yang telah kita baca, di sini Paulus mengutip perkataan Musa dari bacaan Imamat 18 ayat 5 yang difirmankan oleh Tuhan yang mengatakan, "Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Ayat Imamat ini dituliskan untuk bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, bahwa mereka wajib mengikuti hukum-hukum Taurat atau peraturan-peraturan Tuhan sebagai umat-umatnya. Dan para imam-imam bangsa Israel pada saat itu bertugas untuk membimbing, mengajarkan umat untuk menjalani kehidupan yang suci dan patuh pada perintah Tuhan, agar mereka hidup. Patuh akan segala hukum Allah akan membawa berkat bagi hidup mereka. Namun sebaliknya, apabila mereka tidak patuh, maka mereka akan menerima ganjaran hukuman Allah. Lalu kenapa Paulus mengutip firman dari Imamat ini? Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat latar belakang Paulus. Paulus adalah warga negara Roma yang juga orang Yahudi. Dia mengerti benar kesungguhan hati orang-orang Yahudi pada Tuhan. Dia sendiri pun benar-benar membela agama Yahudi sampai pada perlakuannya menindas dan membunuh para pengikut Yesus Kristus pada awalnya. Suatu saat dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus, Tuhan Yesus sendiri menampakkan dirinya dalam sinar terang, memanggil dan mengutus Paulus untuk memberitakan Injil pada kaum atau bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Sejak saat itulah kehidupan Paulus berubah. Saudara, bisa saudara bayangkan begitu besar kasih Tuhan Yesus pada Paulus. Dia telah merubah seorang pembunuh menjadi seorang yang benar-benar mengimani, menjadi seorang penginjil. Bangsa Israel, pemeluk agama Yahudi, sangat berusaha kuat untuk menjunjung hukum Taurat seluruhnya tanpa ada yang tertinggal. Dan hal ini sangatlah tidak mungkin dicapai oleh usaha manusia sendiri, saudara. Paulus sangat mengerti hal-hal seperti ini. Di sini sangat jelaslah bahwa tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah secara mutlak. Apabila satu hukum tidak ditaati, maka dengan mutlak orang tersebut tidak mematuhi hukum itu sama sekali. Dalam artian bahwa satu hukum Allah gagal dipenuhi, maka secara keseluruhan ia gagal mematuhi hukum Allah. Orang-orang Yahudi menjalani prinsip agama ini sampai pada saat mereka yakin bahwa kebenaran hidup mereka dicapai bukan karena iman, namun karena kemampuan mereka untuk mematuhi hukum Allah. Paulus mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Ini berarti bukan karena Yesus tidak berdosa dia dapat menggenapi hukum Taurat, namun dalam pasal ini berarti hanya dengan iman pada Yesuslah manusia dapat memenuhi hukum Allah dengan mutlak. Hanya dengan iman sepenuhnya pada Yesus Kristus, maka manusia diselamatkan dan dibenarkan di hadapan Allah. Saudara seiman, keselamatan hidup yang diterima seseorang bukanlah hasil dari pekerjaan yang dia lakukan, namun semata-mata hanya karena pengorbanan Yesus, dan ini semua adalah kasih karunia Allah yang sangat jelas dinyatakan pada ayat berikut. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, selanjutnya Paulus mengajarkan bahwa apabila mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan Dia mati dan telah dibangkitkan dari kematiannya, maka mereka akan selamat. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara seiman, pengakuan ini adalah iman seorang yang harus dibuktikan dengan pertobatan akan dosa, percaya akan Yesus sebagai juru selamat dan Allah dalam hidupnya. Mari saudaraku seiman, mari kita terus pelajari dan siapkan hati untuk terus mengimani keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sebagai kasih karunia yang besar bagi kita, melebihi segalanya dalam hidup ini. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah dan ditinggikanlah Engkau. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah dan ditinggikanlah Engkau. Di pagi hari ini kami mengucap syukur sekali lagi Bapa, atas segala kasih karunia-Mu yang besar. Ajari kami Bapa untuk menjunjung tinggi keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa agar Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, agar kami terus memegang kuat dan mematuhi segala firman-Mu Allah. Biarlah mulut dan hati kami senantiasa mengagungkan kasih-Mu yang besar dan nama-Mu yang begitu agung. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.